Jadi di sini ada kasus orang yang meninggal dan bagaimana cara pembagian warisannya. Orang yang ditinggal itu ada suami, 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, untuk suami itu jatahnya adalah 1/4 dari harta karena yang meninggal itu punya anak. Kemudian anak laki-laki dengan anak perempuan itu mendapatkan sisa harta. Dan perbandingannya 2:1. Jadi rasionya untuk setiap laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1. Pembagiannya seperti apa? Nah, di sini untuk suami kita coba taruh dulu angka 1/4, kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya itu mendapatkan S atau sisa. Nah, kita cari saham yang paling mudah untuk dibagi di sini, yaitu 4. Jadi 4 kalau dikali 1/4 jadinya 1. 4 dikurangi 1, 3. Karena anak laki-laki dan perempuan dapat sisa. Nah, ini adalah sahamnya. 1/4 dengan 3/4. Masalahnya kata 3/4 ini agak sulit dibagi ke anak laki-laki dan anak perempuan. Karena jumlah mereka ada 5 dan 2. Untuk mudah dalam membaginya, maka kita perlu mengalihkan rasio setiap laki-laki itu 2 dan rasio untuk setiap perempuan itu 1. Di sini kita lihat rasio dikali jumlah orang, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi walaupun anak laki-laki itu ada 5 orang, dia dianggap seperti 10 orang. Karena perbandingan dengan perempuan itu dia 2:1. Sedangkan 2 perempuan itu dikali 1 sama dengan 2. Jadi totalnya ada 12. Nah, agar 3 ini mudah dibagi ke 12, maka kita kalikan saja. Kali 12 semua. Jadi 4 dikali 12, 48. 1 dikali 12, 12. 3 dikali 12, 36. 36 ini baru kita bagikan ke setiap bagiannya. Jadi kalau untuk laki-laki 36 dibagi 12 dikali 10 itu 30. Kemudian yang perempuan 36 dibagi 12 dikali 2 sama dengan 6. Jadi untuk laki-laki dapat 30 bagian dan untuk perempuan dapat 6 bagian dari 48. Untuk pecahannya seperti ini. Untuk suami 12/48. Untuk anak laki-laki 30/48. Untuk perempuan 6/48. Nanti yang 30/48 ini itu yang dibagi ke setiap orang, yang 5 orang. Berarti untuk setiap anak laki-laki itu dapat 6/48 dan untuk perempuan dapat 3/48. Sekarang kita masukkan hartanya. Untuk harta itu tadi 1M, tapi perlu dipastikan 1M ini adalah bersih. Jadi harus dilunasi dulu utang-utangnya, kemudian biaya penguburannya, itu semua harus dilunasi semua. Ada warisan itu juga harus ada wasiat itu harus ditunaikan semua. Nanti sisanya baru dianggap harta yang bisa dibagi kepada ahli waris. Berarti suami dari 12/48 itu dikali 1M sama dengan 250 juta. Nah, ini bagian untuk suaminya yang ditinggalkan. Kemudian untuk anak laki-lakinya itu 30/48 seperti yang ditulis di sini. Dikali 1M sama dengan 625 juta. Kalau untuk anak perempuan 6 dibagi 48 dikali 1M 125 juta. Kalau di total ini 1M, berarti hitungannya tidak salah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau hitung per setiap orang? Kalau ini kan pembagiannya secara umum ya. Kalau untuk setiap orang berarti setiap anak laki-laki 625 juta dibagi 5 orang. Berarti setiap anak laki-laki mendapatkan 125 juta. Kalau untuk anak perempuan 125 juta dibagi kedua orang itu sama dengan 62.500.000. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi hasil akhirnya untuk suami dapat 250 juta, untuk setiap anak laki-laki dapat 125 dan untuk anak perempuan dapat 62.500.000. Atau ini cara menghitung yang kedua. Kita menggunakan langsung pecahan yang di sini. Jadi kalau untuk bapaknya tadi yang suami sudah dapat di sini 250 juta. Kalau untuk setiap anak langsung saja 6/48 kita pakai. 6/48 dikali 1M itu sama dengan 125 juta. Sama dengan yang ini hasilnya. Begitu juga dengan anak perempuan, 3/48 dikali 1M itu sama dengan 62.500.000. Berarti sama dengan yang ini. Jadi tidak perlu lagi dibagi-bagi begini. Nah, rumus ini 12/48, 6/48, 3/48 bisa dipakai untuk semua nominal. Jadi kalau ternyata di sini kan 1M hitungan kita. Kalau ternyata ada masalah atau ada penambahan harta, misalnya ternyata hartanya 1,5M. Pakai rumus yang sama, pecahan yang sama, tinggal dikalikan dengan uang yang mau dihitung. Insya Allah itu sudah menjadi patokan untuk pembagian harta warisan dari ahli waris ini.